Loh kan itu di awakmu ta gitu. Loh enggak, orek gak ono kok. Ya aku dicari sampai punya rumah itu nggak ada. Terus akhirnya tuh ada tetangga yang ngomong, gak dicalang ambek kowe gombel ta gitu. Dicalang ambek kowe gombel. Takutnya kan gitu kan. Karena kan dulu belum sepadat ini Mbak Rara pemukimannya ya kan. Terus gitu ya udahlah ada inisiatif itu ditabui. Dikelotei sama peralatan dapur itu loh. Dung. Dan teman-teman, kembali lagi di channel aku Dara Nabila. Hari ini ada bintang tamu yaitu Mbak Lala. Halo. Assalamualaikum sahabat semuanya. Mbak Rara gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Lala gimana kabarnya? Oh alhamdulillah baik. Ini aku seneng banget. Akhirnya seorang Rara Nabila berkenan main ke kubuku. Ya. Ada angin apa ini tadi kok main ke sini? Kangen. Mau wawancara Mbak Lala? Aja jujur nanti kangen gitu. Kangen aja. Makasih aku juga kangen. Oh iya Mbak Lala, ini kan lockdown ya. Ngapain aja dulu? Ini kurang lebih sudah berapa bulan ya Mbak? 4 bulan lah. 4 bulan. Lebih. 4 bulan ya? Oh, aku kerasanya masih 2 bulan ini. 4 bulan di rumah aja ngapain aja. Kegiatan yang rutin, makan tidur. Oh no. Kamu juga ya? Makan tidur. Makannya tambah jomblo. Oke, tas? Ya. Nggak sekolah Mbak Rara? Sekolah online. Oh sekolah online. Oke, aku juga sama masak online juga. Karena aku ibu rumah tangga. Oh iya Mbak Lala kan berhenti menyanyi. Berhenti, ya sementara ya. Sementara ya maksudnya. Iya. Apa ada usaha lain? Usaha lain. Kalau usaha lain ini belum ada sih Mbak Rara. Cuman sekarang lagi menjalani apa yang ada aja. Di sosial media kan ada yang endorse gitu kan, lumayan itu bisa juga untuk pemasukan meskipun nggak sebanyak waktu nyanyi tapi alhamdulillah masih ada aja. Itu sih Mbak Rara. Jadi kita endorse aja. Terus kalau ada bikin video klip gitu. Iya, itu juga termasuk. Terus kan kalau wawancara sama Mbak Rara ini juga kan pemasukan besar juga kan, ya kan? Coba Mbak Rara Nabila loh. Apa menyanyi sudah jadi cita-cita Mbak Lala dari kecil? Sebetulnya kalau diomong cita-cita pasti semua anak kecil itu cita-citanya tuh pasti dokter, guru gitu kan. Yang cita-cita dari penyanyi itu jarang, paling cuma satu aja lah ya. Untuk saat ini yang cita-cita jadi penyanyi dulu tuh bukan cita-cita sih Mbak Rara, cuman hobi. Bisa jadi hobi. Terus sama ayah sama ibu diarahkan ke situ. Dulu tuh waktu ada saudara yang punya hajat, disumbangin lah nyanyi. Jadi kita sumbang nyanyi, terus nyumbang nyanyi dulu awal-awal lumayan lama sih nyumbang nyanyi. Akhirnya ya sudah sih keterusan sampai sekarang. Mbak Lala masih ingat pertama kali nyanyi dan ikut grup apa? Kalau momen pertama kali itu namanya tidak bisa dilupakan. Pertama kali dulu itu nyanyi waktu kelas 4 SD di desa Keteli, di tempatnya saudaraku, orkesnya Mayola Sukodono. Dulu di situ pertama kali nyanyi. Dan itu orkes pertama yang bukan ngajak sih, yang aku ikutin. Nah, jadi bukan grupnya yang ngajak, tapi aku yang ikutin. Gitu sih. Akhirnya Mbak Lala kenal dari grup situ ya? Maksudnya dari grup situ sama grup lain gitu ya.
Kalau aku ngomong sih itu semuanya itu proses Mbak Rara. Jadi semuanya itu butuh proses dan jalannya tidak kita duga. Maksudnya kita bisa kenal grup 1 ke grup 2 itu mungkin dijob sama musisinya, Ya. mungkin dijob sama MC-nya, mungkin dijob sama penyanyinya, atau mungkin langsung dari pimpinan ke penyanyinya, atau mungkin dari tuan rumah Oh, iya. job. Jadi apa ya kalau aku bilang, semuanya itu ada jalannya masing-masing dan kita nggak bisa merencanakan. Aku pengen kenal grup ini nggak bisa. Itu semuanya ada prosesnya dan jalannya tidak diduga-duga. Itu pasti. Nah kan Mbak Lala sekarang jadi penyanyi tetap di Bukalapak. Alhamdulillah. Itu kapan sama ikut Bukalapak? Kayaknya Mbak Rara bisa jawab ya kalau ini ya. Gak inget ya. Oh ya. Aku sampai ngerti ngomong Kak Ilim ya. Gak inget ya. Saya ikut sama orkesnya Mbak Rara ini. Orkes. Cuma apa? Coba mana juragannya? Itu pokoknya sebetulnya kalau nggak ada COVID ini sudah 3 hari raya. 3 hari raya berarti terhitung kurang lebih 3 tahun ini ya. Iya. 3 tahun atau 2 tahun lebih lah. Itu 3 hari raya cuman karena ada COVID jadi jadwal kita Tunda. ditunda, bukan di cancel, ditunda gitu sih. Kalau ditanya tanggalnya saya lupa tanggal berapa, cuman pada waktu itu di Pati komunitasnya apa ya namanya ya? Ireng apa Ipang gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, pokoknya di situ di Pati situ siang-siang lainnya. Itu pertama kali saya bersama Nipala. Gitu. Mbak Lala kan dapat julukan Ratu Suci ya. Senang apa enggak? Pasti senang karena itu suatu identitas buat kita. Maksudnya kita sebagai penyanyi paling tidak kita punya satu ciri khas kayak gitu ya Mbak Rara ya. Jadi sedikit banyak julukan tersebut juga berdampak kepada saya. Jadi orang-orang pasti ingatnya itu, kalau meskipun aku nggak seksi loh ya. Jadi orang-orang itu nah ngingetnya tuh yang itu, oh ikut Talala tuh saya ratu seksi kita tuh, padahal nggak seksi loh ya. Iya. Itu julukan dari siapa Mbak? Masih ingat nggak? Masih ingat, itu dari orang yang sudah saya anggap sebagai ayah senior juga, ayah Pam MC. Itu kan senior jauh di atas saya kan. Pertama-tama saya nggak tahu itu ayah Bams itu spontan, sengaja, direncana atau enggak, saya nggak paham. Cuma tiba-tiba aja beliau itu manggilnya, dia sini. Artis yang satu ini tentu yang Anda tunggu-tunggu juga, yang Anda nanti-nanti. Ratu seksinya Indonesia. Kalau kita bicara cantik, artis ini cantik, lincah, suaranya cakep lagi ya. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Cupalapa. Ternyata alhamdulillahnya itu bisa diterima oleh penontonnya semua gitu. Jadi beberapa kali beliau ngomong itu orang-orang sudah pada hafal ya. Tahu sendiri kan Ayah Bang kalau ngomong itu dampaknya luar biasa memang. Sekali dia ngomong gini udah identik lah sama penyanyi itu. Sekali dia ngomong itu identik lagi gitu. Jadi bisa apa ya, kasarannya itu mensugesti orang lewat omongannya. Ya, nah itu ajaibnya itu si Ayah Bang luar biasa. Apa suwun Ayah Bang. Nah ini kan Mbak Lala udah 2 kali ikut tour ke Jateng ya. Kali ini kan Dana dulu karena pandemi, gimana rasanya? Rasanya tuh pasti sedihnya kenapa? Karena nggak bisa kumpul sama teman-teman, nggak bisa kerja gitu kan, nggak bisa huri-huri
cuman apapun itu kita harus mensyukuri karena kan sebagai penyanyi habis hari raya kan jarang-jarang kita bisa kumpul kayak Mbak Rara kan jarang kan bisa di rumah sama mama terus ya kan, itu sama Mbak Lala juga gitu, jarang-jarang Mbak Lala di rumah sama Syahdu. Tapi karena ada corona ini meskipun banyak dampak negatifnya cuman pasti ada sisi positifnya, jadi disyukuri, dinikmati, dijalani, dan semoga semuanya segera normal seperti sedia kala dan kita bisa menghibur teman-teman yang ada di Jawa Tengah sekitarnya, Jawa Timur juga ya. Hal yang paling berkesan untuk Mbak Lala waktu di Jawa Tengah itu apa? Hal yang paling berkesan, sebetulnya semuanya berkesan Mbak Rara. Pasti diwarnai dengan kebersamaan, meskipun capek tapi senang. Kalau di Pekalongan siangnya kita apa sih namanya pawai, malamnya nyanyi, kita selesai jam sekitar jam 12 jam 1 ya itu. Tapi senang karena bareng-bareng di sana. Nah itu sih kayak sekamar, kita bisa rame-rame, terus habis itu mau perform, Mbak ini aku pakai baju yang mana ya gitu. Jadi yang paling berkesan itu sih, yang paling dikangenin sih itunya, justru itu. Terus pokoknya banyak lah kesan-kesannya, kalau disuruh nyebutin satu kayaknya Banyak dari oh iya enggak banyak, kebersamaan, pertemanan, semuanya pasti, semuanya berkesan. kamerannya nggak Mbak? Nah itu sebetulnya juga masuk juga, kesannya itu juga di situ sebetulnya, cuma tadi agak sungkan ngomongnya. Kangen pastinya, kangen banget karena di Jawa Tengah itu meskipun saweran tapi nggak ada yang naik ya, semuanya di bawah. Jadi kita tuh kayak happy gitu, kalau ada saweran banyak itu kita nyanyi itu tuh kayak lebih happy aja, meskipun rafinya tambah panjang ya kan, tapi oke lah, suka aja gitu. Dan lagunya itu unik-unik Mbak Rara. Lagu yang dibawakan kan request, itu kan request dari panitia. Itu lagunya itu istilahnya itu lagu yang gak umum gitu. Jadi kita tuh nggak ada bosennya meskipun tiap hari manggung. Kalau biasanya kalau sekarang kan musim lagu ini terus, kalau di sini kan gitu karena nggak ada request, kecuali kalau ada request. Tapi kalau di sana itu kayak udah didaftar gitu. Jadi tiap hari itu lagunya ganti-ganti dan itu juga suatu refreshing juga buat kita, jadi nggak ada bosannya. Mbak Lala nama fan-nya apa? Nama fans saya, nah ini perlu diluruskan ini Mbak Rara. Kan biasanya kalau saya nyanyi itu kan suka nyablak kan biasanya suka, maksudnya suka spontan gitu, laler gitu kan, lover gitu kan. Itu sebenarnya cuma buat lucu-lucuan aja sih ya kan. Terus kan penonton pada ketawa gitu kan, maksudnya laler sih gitu kan, sebenarnya cuma untuk menggurihkan suasana. Sebetulnya ada ini sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam grup Lady First. Rata keren kan? Ya. Rata keren ya. Iya makanya grup Lady First ini teman-teman. Bisa disapa nggak Mbak? Bisa. Halo teman-teman semuanya yang sudah mensupport saya, terima kasih. Mohon maaf kalau sudah membuat kangen, saya juga kangen. Ini semuanya karena keadaan. Pokoknya doakan aja biar kita bisa ketemu lagi, biar kita bisa goyang bareng-bareng lagi, bisa huri lagi. Terima kasih supportnya ya. Siapa Mbak Lala yang buat nama Oh iya dong. Gini Mbak Rara, sebetulnya teman-teman Lady First itu sudah ada, cuman dulu itu mungkin masih sedikit ya sekarang juga belum banyak sih, cuman dulu lebih sedikit. Terus kita nambah, alhamdulillah nambah. Terus kita ketemu deh rundingan, ini jenengnya film apa ya? Dulu tuh sempet Lala Lover gitu kan. Dulu kan ada singkatan-singkatan kayak SNP gitu kan. Masa iku wae sahabat Lala Lover ta, sahabat Lala opo gitu kan. SL apa gitu kan, macam-macam. Terus akhirnya kita ngomong-ngomong kok kayaknya lebih seru Lady First ya gitu. Akhirnya ya itu terus kita bikin nama Lady First. Sebenarnya udah ada dari dulu sebetulnya.
cuma nggak begitu famous ya. Lebih famous yang laler ya. Iya laler. Mbak Rara ini orangnya penakut atau pemberani? Ini dalam hal apa dulu nih Mbak Rara? Kayak yang aneh, hantu kayak hantu. Alhamdulillah kalau sampai lihat penampakan sih belum pernah Mbak Rara. Tapi memang aku penakut, suka parno gitu kalau misalnya kayak misalnya ada pintu gitu ya, kok berasa kayak ada yang lihat ya gitu, kayak ada yang ngintip, pernah kan gitu kan ya, kayak gini terus dilihat nggak ada orangnya gitu. Aku tuh orangnya penakut, jadi kalau misalnya di rumah sendiri itu tuh nggak berani, pasti harus ada temannya gitu. Mbak Rara juga gitu nggak sih? Pernah gitu ya? Oh ya. Mbak Lala pernah nggak punya pengalaman yang horor? Pengalaman yang horor Iya. ya. Jadi kita flashback zaman waktu kecilku dulu. Aku kalau usianya tuh lupa Mbak Rara, pokoknya masih kecil ya. Ini masih belum begitu bisa ngomong lancar, berarti kan masih di bawahnya Syahdu, mungkin usia 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun mungkin ya, pokoknya usianya segitu. Nah ceritanya ini dulu itu kan rumahku itu kan udah nggak ada rumah lagi, udah pojok di situ kan rumahnya ibuku itu, sampingnya itu kebun. Nah di kebun itu tuh ada tempat buang air zaman dulu, tahu tahu namanya kan. Nah oke, daripada disensor sama Mas Tony ya kan nggak usah disebut. Itu dulu itu kan ibuku kan beli obat nyamuk di toko. Habis itu aku waktu kecil tuh nanya ke ayahku, ya ibu nanti gitu. Bahasa Jawa Ya bapaknya tuh bahasa Jawa loh. Tapi pelat. Ya ibu nanti. Ini kalau ibu buang air gitu kan, ibu buang air. Ya wes. Aku tanpa mikir panjang aku langsung ke samping rumahku. Yang kebun itu peteng itu Mbak Rara itu kalau lampu nih. Terus habis di situ ini udah hampir sejaman. Ibuku baliklah dari toko ke rumah, tanya ke ayahku, loh ya Lala itu kemana? Loh kan itu di awakmu tan gitu. Loh enggak, orek kok ono kok. Ya aku dicari sampai punya rumah itu nggak ada. Terus akhirnya tuh ada tetangga yang ngomong, gak dicalang ambek wewe gombel kan gitu. Dicalang ambek wewe gombel, takutnya kan gitu kan, karena kan dulu belum sepadat ini Mbak Rara pemukimannya ya kan. Di situ ya udahlah ada inisiatif itu ditabui. Dikelotei sama peralatan dapur itu loh, dung gitu. Akhirnya aku ketemu akhirnya ibu, aku bilang gitu, kok nang kene gitu sih. Jadi bisa diartikan aku pada waktu itu tuh dicolong sama wewe gombel. Padahal aku itu nggak berani sama gelap. Aku tuh takut kalau sama gelap. Jadi kalau ada mati lampu dan langsung aku tuh teriak-teriak. Tapi tuh sampai beberapa jam nggak teriak-teriak. Tapi kalau saya ingatku sih tuh nggak gelap. Ditanyain saya buku loh, nah kak peteng tak? Enggak gitu, kata ibuku sih gitu. Kan nggak begitu ingat barang. Jadi gitu. Jadi aku dulu tuh sempat di gondol. Sama Mbak Lala sudah nggak nyanyi. Ya. Mbak Lala mau buka usaha atau mau apa? Oke. Mbak Lala kan nantinya udah nggak nyanyi lagi. Iya pasti. Itu mau usaha apa atau yang lain? Kalau yang Mbak Lala pengen sih, besok pengennya itu kayak rias manten gitu loh. Iya. Mbak rias make up lah ya, jangan untuk keren sih ya. Rias manten. Rias manten. Pengennya sih itu Mbak Rara. Maksudnya kan masih satu jurusan sama keahlian. Kalau sekarang kan sedikit banyak kan bisa make up meskipun elek-elek titik, jabra-jabra titik kan. Besok kan lebih ditekuni lagi, les lagi. Jadi pengennya sih rias itu. Cuman kan kita nggak pernah tahu besok itu kayak apa. Bisa jadi besok aku
buka entah buka toko, entah buka warung, entah buka kafe gitu kan, entah aku pelatih senam gitu kan, nggak tahu. Jadi pengennya sih itu, tapi ya semoga semuanya yang terbaik aja lah. Oke, kalau Mbak Rara ini besok kalau lulus jadi apa ini? Belum tahu ya. Belum ada kepikiran ya. pengennya apa? Bikin usaha ya, yang tentang perorkesan juga. Kan biasanya kan yang nyanyi yang bikin bidangnya Mbak Rara juga. Jadi menurun ya neng anaknya. Harapan saat ini di dunia permusikan Mbak Rara saat ini gimana? Harapan saya ini ya, ini harapan kita semuanya mungkin Mbak Rara, semoga situasinya pulih kembali, normal kembali, sehingga kita bisa bekerja seperti sedia kala, bisa berkarya seperti semula. Semoga pandemi ini segera berakhir, normal, wis gak ono penyakit ngono-ngono iku, virus-virus ngono iku ya wis minggat aja nang kene. Sing penting sehat kabeh, rezeki lancar kabeh. Iku ae Mbak Rara. Dan tentunya semoga industri musik semakin maju. Itu juga untuk pelakon-pelakon seni seperti kita bisa semakin terjamin kehidupannya, bisa semakin giat untuk berkarya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Lala untuk waktunya. Sama-sama. Semoga Mbak Lala sehat selalu, Amin. banyak rezekinya, Amin. panjang umur, Amin. hidupnya banyak. Amin. Yang terbaik buat Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, doa yang sama juga untuk Mbak Rara Widi ya. Kan duo Lara kan? Duo Lara apa duo Rala? Apa duo LR? Apa RL? RL. Oke teman-teman, terima kasih sudah